Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam tentunya kita kembali panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menjadi alam kebintaran seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, kenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Kurniawan dari kelas 30E, ingin memaparkan atau mempresentasikan tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Jenis kalimat efektif yang pertama itu adalah kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek yang ganda, kalimat penghubung antara kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, kedua, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau himbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan imbuhan me. Contohnya itu, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Contoh yang benar. Yang ketiga, ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, ya. Salah satunya itu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita jalankan lagi pada kesempatan lainnya. Berikutnya, keempat, kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lainnya yang dianggap perlu saya tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa yang harus diperhatikan dalam penghematan kata. Pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata, menghindari sinonim dalam satu kata, tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Yang kelima, kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh benarnya itu, mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa. Lanjutnya, bagian 6, kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan paduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contoh benarnya itu, kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Lanjutnya, bagian B, struktur kalimat efektif. Yang pertama itu struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat diperbedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Yang kedua, struktur kalimat paralel. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya. Tetapi kalau pada kalimat periodik sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan kembali muncul bagian intinya. Misalnya seperti yang terletak pada di bawah. Oleh mahasiswa kemarin, jenazah yang busuk itu dikuburkan. Objek, keterangan, subjek, dan predikat. Selanjutnya itu ciri-ciri kalimat efektif. Jenis atau ciri kalimat efektif yaitu kesatuan, kehematan, penekanan, dan kevariasian. Selanjutnya, bagian pertama dari ciri-ciri kalimat efektif itu adalah kesatuan. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek, predikat subobjek, dan predikat keterangan. Dalam penulisan tampak kalimat-kalimat yang panjang tidak mempunyai subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Hal seperti ini hendaknya dihindarkan oleh pemakai kalimat agar kesatuan gagasan yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Contohnya itu, bangsa Indonesia
menginginkan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Selanjutnya pada bagian kedua, kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacuh. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit, sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Seperti mengulang subjek kalimat, hiponim dihindarkan, pemakaian kata depan, dari, dan daripada. Selanjutnya pada bagian ketiga, penekanan. Bagian A, pemindahan letak frase, mengulang kata-kata yang sama di samping dilakukan dengan dua hal yang disebut di atas. Penegasan dapat juga dilakukan dengan A. Penegasan dengan intonasi, B. Penegasan dengan partikel, C. Penegasan dengan kata keterangan, D. Penegasan dengan kontras makna, E. Penegasan dengan pemindahan unsur, F. Penegasan dalam bentuk fasih. Selanjutnya bagian keempat, kevariasian. A. Kevariasian dalam pembukaan kalimat itu yang pertama, frase keterangan, frase benda, frase kerja, frase partikel atau penghubung. Contohnya itu, karena bekerja terlalu berat dia jatuh sakit. Itu contoh frase penghubung. Selanjutnya pada bagian B, variasi dalam pola kalimat. Untuk efektivitas kalimat dan untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan, pola kalimat subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, terus subjek, atau contoh lainnya seperti yang di bawah. Dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat dengan Sukamaju, yaitu subjek, predikat, terus objek. Selanjutnya adalah variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat, berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Contohnya sebagai berikut, ada bagian bawah. Bagian D, variasi belum aktif atau pasif. Perhatikan contoh berikut. Pohon pisang itu cepat tumbuh. Kita dengan mudah dapat menanamnya dan memeliharanya. Lagi pula kita tidak perlu memukamnya. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Bandingkan dengan kalimat berikut di bawah bagian B. Pohon pisang itu cepat tumbuh dengan mudah. Pohon pisang itu dapat ditanam dan dipelihara. Lagi pula tidak perlu dipupuk, kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Maka itu presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.